penderitaan itu. Dia ikuti semua arus itu dengan sukacita. Kalau dia tidak fleksibel, tidak lemah lembut, merasa itu beban berat, pasti keluar penjara dia jadi orang gila, tertawa sendiri. Nah betul nggak seperti itu keadaannya? Rekan-rekan hamba Tuhan, jangan sukacita kita pelayanan karena fasilitas. Maaf, setuju saya katakan ini? Betapa jahatnya kita kalau kita ini hamba Tuhan, tetapi sukacita pelayanan kita karena fasilitas. Ini intermezzo saja. Saya sering ngajarkan kepada banyak jemaat. Saudara, ternyata masih cukup banyak orang Kristen yang sukacitanya, sukacita hidupnya itu diukur berapa banyak uangnya. Sampai anjingnya pun tahu kapan majikannya punya duit, nggak punya duit. Contohnya begini. Kalau mama pulang ke rumah, siul-siul, nyanyi-nyanyi, baik-baik, anjing ngelirik, oh lagi punya duit. Anjing aja tahu. Tapi kalau bos pulang, anjing hafal suara mobil. Ini mobilnya nyonya atau mobilnya tuan, anjing itu tahu. Begitu dia tahu, oh ini mobilnya tuan. Dia dengar dulu, wih, kaget anjing. Cebar, tutup pintunya. Mau di mobil. Wah, gawat nih. Masuk rumah, buka pintu. Woi, kenapa begini? Wah, anjing tahu, lagi nggak punya duit. Ngerti ilustrasi ini, saudara? Ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Apa dasar sukacita kita melayani? Jangan jawab lewat mulut, dalam hati saja. Ketika tidak ada apa-apa yang kita nantikan, tetap sukacita tidak? Maaf, bagaimana suasana hati kita ketika khotbah? Kalau kita dalam keadaan sukacita, melayani itu akan kentara. Maaf, berapa banyak hamba Tuhan sampai dikenal oleh jemaatnya? Kalau khotbahnya marah-marah, ini lagi nggak punya duit ini. Maaf ya, jangan tersinggung saya ngomongin. Kan celaka sekali kalau sampai jemaat kita nilai kita seperti itu. Waduh, kalau awal bulan khotbahnya bagus sekali. Maaf, ini cuma istilah, saudara, jangan tersinggung. Betapa celakanya kita. Kenapa, Pak? Paling bagus apa? Dapat bonus. Bonus apa? Jadi saudara, lemah lembut itu artinya tidur di hotel berbintang 5 nyenyak. Di hotel berbintang-bintang juga nyenyak. Jadi nggak ada masalah. Pakai AC tidur, tidak pakai AC juga tidur. Kok nggak ada yang ngamen? Jadi sukacita kita tidak boleh karena materi, benda, fasilitas atau apa saja. Harus karena kelemah lembutan ini, fleksibel, bisa ngikuti keadaan yang bagaimanapun juga. Lalu kalau bicara Yusuf, saya punya istilah bagus kan. Kenapa Yusuf itu berhasil? Saudara, bahkan di Alkitab Perjanjian Lama cuma ada 2 tokoh yang tidak punya rekor dosa sampai mereka mati. Salah satunya adalah Yusuf. Cari di Alkitab, tidak ada celahnya Yusuf. Nah, satu hari Roh Kudus mengajar saya kaget betul juga ini orang. Kenapa? Di situ saya ingin tahu kenapa saudara yang satu ini bisa begitu ya. Abraham punya daftar dosa loh, saudara. Betul enggak? Musa punya daftar dosa. Nuh punya daftar dosa. Daud hebat juga daftar dosanya. Salomo lebih hebat lagi daftar dosanya. Tapi Yusuf itu tidak. Saya itu cari rahasianya. Kok bisa anak muda ini sehebat itu? Kalau saudara baca Kejadian 37, disebutkan angka umurnya. Ketika Yusuf umur 17 tahun, penderitaan dimulai. Bayangkan, kalau anak zaman sekarang 17 tahun itu sudah pacaran melulu. Ini mengalami penderitaan sejak umur 17 tahun.
Di pasal 41 ditulis, ketika Yusuf menghadap Firaun, hari itu dia umur 30 tahun. Berarti total dia menderita 26 semester. 13 tahun dia menderita. 17 ke 30 kan 13. Bayangkan dalam penderitaan selama itu, kondisi imannya tidak berubah dan makin kuat. Katakan amin. Amin. Apa rahasianya? Sehingga Yusuf langsung begitu dia menghadap Firaun. Dia itu profesor ekonomi hebat, saudara. Yang menyelamatkan perekonomian Mesir dan dunia. Lalu pertanyaannya, kalau saya lihat begitu, saya selalu tanya, ini sekolah di mana ini orang? Sama seperti kalau saudara baca Bilangan 12 ayat 3 atau 13 ayat 2. Saya kebalik-balik. Ketika disebut Musa adalah orang yang paling lembut hatinya sekeluruhan atau sedunia. Sebumi. Enggak cuma satu provinsi. Hebat sekali. Nah saya itu tanya, ini gelar ini nggak pernah ada di perguruan tinggi manapun di dunia. Gelarnya lembut hati sedunia. Ayo cari mas sekolah di mana? Ini digrinya Musa. Nah di situ saya menemukan ternyata Musa kuliah 80 semester. Dosen-dosennya kambing domba mertuanya. Universitasnya di padang gurun. Sekolahnya gratis. 40 tahun kuliah dengan kambing-kambing. Bagaimana enggak lembut hatinya. Karena begitu kambingnya menjengkelkan. Kamu enggak bisa diapa-apakan, milik mertua. Loh betul enggak? Kalau milik sendiri, sate kamu. Kan ini milik mertua, nggak bisa diapa-apakan. Jadi sabar Musa. 80 semester, saudara. Nah begitu pula Yusuf. Di mana dia langsung profesor ekonomi. Mesir terselamatkan, dunia terselamatkan dari kelaparan hebat. Ternyata Yusuf kuliah di Universitas Penjara, Fakultas Penderitaan. Oh nggak ada yang amin. Maka itu saudara, lemah lembut itu penting kita miliki. Pasti akan ada kelegaan di hati kita. Nggak akan stres. Maka jiwamu akan dapat kelegaan. Tenang, nikmat. Yang kedua, rendah hati. Kalau Tuhan Yesus tidak ada yang kedua ini, maka 4 Injil itu isinya begini. Tiap kali dia ngomong, di surga enggak begitu. Ribut lagi, surga itu enggak begitu. Ngerti maksudnya? Selalu membandingkan antara surga dengan dunia. Surga dengan dunia. Kalau dia enggak rendah hati. Hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, penginjil-penginjil, majelis-majelis. Kepada jemaat dan situasi apapun juga yang kita hadapi, setidak enak apapun, seberat apapun, separah apapun, sengeri apapun, hadapi dengan kerendahan hati. Amin. Kata rendah hati itu artinya tidak memaksakan kehendak. Ikuti saja. Ikuti. Biar kita ikuti. Tunggu. Cari celahnya. Cari celah gimana. Itu rendah hati. Kalau saudara belajar tentang otot tubuh, ya, yang fitness akan ngerti itu. Saudara, otot tubuh kita, khususnya tangannya, itu tidak boleh kita paksa. Itu nggak boleh. Itu lebih sakit, betul? Tapi kalau kita ngangkat berat ataupun fitness, ikuti dulu, pelan-pelan dulu, cari celah yang tepat. Kalau saudara belajar angkat besi, lifter akan tahu juga sistem ini. Dari mulai kekuatan otot di paha, mulai punggung, pundak, lengan, itu diatur begitu rupa. Jangan melawan. Jangan melawan. Karena begitu melawan, patah dia. Rendah hati itu seperti itu. Tuhan Yesus ngikuti dulu. Ngikuti dulu.
untuk cari celah yang bagus. Maka kalau kita bisa lemah lembut dan rendah hati, penderitaan itu, dia ikuti semua arus itu dengan